Indonesia memiliki beragam museum di setiap daerah, baik kota maupun kabupaten. Museum memegang peranan yang sangat penting karena memungkinkan masyarakat merasakan suasana masa lalu. Demikian pula di kawasan Balige, ibu kota Kabupaten Toba Samosir, terdapat sebuah museum bernama TB Silalahi Center. Museum Batak TB Silalahi Center dibangun untuk melestarikan warisan budaya Batak di tengah kebudayaan modern. Museum ini juga dibangun untuk mempertemukan 6 suku Batak yang ada di Sumatera Utara, antara lain Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Angkola, dan Pakpak. Perkenalkan, saya dari Lompok 3, saya berada di Museum TB Silalahi. Pendiri museum ini, yakni Bapak Tiopan Bernhard Silalahi, akrab dipanggil Opung TB, lahir pada 17 April 1938. Beliau mendirikan bangunan pertama museum ini pada tahun 2006, kemudian lanjut membangun Museum Batak dan Huta Batak pada tahun 2010 dan diresmikan pada 11 Januari 2011. Perjalanan Opung TB selama masa pemerintahan 7 Presiden Indonesia, antara lain. Yang pertama, Soekarno. Pada masa Soekarno, beliau mendapat rencana militer 1. Yang kedua, Soeharto. Pada masa Soeharto, beliau menjabat sebagai Menpan, atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Ketiga, B.J. Habibie. Pada masa B.J. Habibie, beliau mulai membangun museum serta mendirikan Yayasan TB Soposurung atau disingkat YASOP. Beliau juga mengundang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka ini. Keempat, Abdurrahman Wahid. Pada masa Abdurrahman Wahid, sebelum pensiun, beliau ditugaskan ke Sulawesi. Beliau juga mendirikan Masjid Al-Hadonah Balige pada masa ini karena rasa toleransi terhadap umat Muslim. Kelima, Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Megawati, beliau pernah menjadi ketua SEA Games. Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa SBY, beliau menjabat sebagai penasehat presiden. Dan yang terakhir, Joko Widodo. Beliau juga pernah menjadi tim sukses Presiden Joko Widodo. Sebelum Opung TB menjadi Letnan Jenderal, beliau berkuliah di ITB dengan jurusan arsitektur. Namun harus berhenti karena Permesta, Perjuangan Semesta, sebuah gerakan militer di Indonesia yang mengakibatkan masalah pengiriman uang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Sementara pada saat beliau menjadi TNI Angkatan Darat, beliau bertugas mengoperasikan alat-alat kemiliteran. Bendera-bendera yang ditampilkan di museum ini melambangkan negara-negara yang pernah Opung TB kunjungi dalam tugas perutusannya untuk pertahanan negara. Negara-negara tersebut antara lain Suriah, Palestina, Mesir, Israel, dan tentunya Indonesia, serta beliau juga pernah diutus sebagai perwakilan ke PBB. Lalu ada pakaian adat bulang-bulang yang diberikan ketua adat kepada Opung TB karena dianggap sudah dapat menyejahterakan kampung halamannya. Dan ada baju adat Jawa karena Opung TB merupakan menantu dari keluarga Jawa. Kemudian terdapat pakaian YASOP, lalu ada karya-karya beliau. Juga ada mobil yang biasa digunakan untuk transportasi sahabatnya, Bapak SBY. Serta mobil dinas beliau selama menjabat sebagai menteri pada masa pemerintahan Soeharto. Opung TB mempunyai 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian terdapat perpustakaan pribadi Opung TB. Perpustakaan ini berisi buku-buku yang sudah dibaca oleh beliau. Kami dari Kelompok 3, di sini kami berada di Museum TB Silalahi yang tepatnya di Kota Batak. Di sini saya akan menjelaskan rumah karo. Ini rumah karo mempunyai jenis yaitu rumah Tiopat Jabu, yang artiannya yaitu yang di dalam rumah tersebut ada 4 kepala keluarga. Dan versi besarnya yaitu rumah karo Silapan Jabu, yang artiannya di dalam rumah tersebut mempunyai 8 kepala keluarga. Ini ada catur Batak yang pion-pionnya terinspirasi dari patung Bangun Palang. Ini ada patung Bangun Palang yang berfungsi sebagai penghalang roh jahat yang ingin masuk ke kampung atau rumah masyarakat. Saya sedang berada di patung Gondang Merculan, di mana kisahnya ini setelah musim panen, para pemuda mengumpulkan bulir-bulir padi yang tersisa ke dalam satu gerobak, lalu mereka pergi mandi di sungai. Setelah mandi di sungai, mereka berjalan pulang melewati suatu perkampungan. Selama perjalanan pulang ini, mereka bernyanyi dengan keras untuk menarik perhatian gadis-gadis di kampung tersebut. Jika para gadis membukakan
pintu maupun jendela, itu artinya mereka siap untuk memulai hubungan. Ya. Lalu di sini ada rumah Toraja, karena menurut OPUNTB pendiri museum ini bahwa suku Batak dan Toraja memiliki kebudayaan yang sama. Oke, di sini saya berada di patung Martonggomual, yang artiannya yaitu memohon untuk supaya turun hujan. Di sini ada datu dan masyarakatnya untuk memohon kepada dewa mereka atau yang dipercaya mereka supaya diturunkan hujan. Suku Batak memiliki dua jenis rumah, yaitu rumah bolon dan rumah sopo. Kedua rumah ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama adalah tangga. Tangga rumah bolon menjorok ke dalam. Ini didasari oleh filosofi, jika kita bertamu, maka kita harus menghormati tuan rumah. Oleh karenanya dengan tangga yang menjorok ke dalam, kita akan menunduk jika masuk ke dalamnya. Sedangkan rumah sopo memiliki tangga yang menjorok keluar. Perbedaan berikutnya adalah balkon. Rumah bolon memiliki balkon untuk para musik atau para pemain musik, sementara rumah sopo tidak. Terakhir, terdapat pada jumlah anak tangga pada rumah bolon itu ganjil. Karena angka ganjil dianggap angka manusia, sedangkan angka genap adalah angka tidak terlihat. Rumah bolon juga atapnya wajib terbuat dari ijuk, tetapi baik rumah bolon maupun rumah sopo ada yang beratap seng karena pengaruh orang Eropa yang masuk ke tanah Batak. Rumah adat Batak juga mempunyai hiasan, yaitu seni ukir gorga. Hiasan ukir ini memiliki beberapa jenis, yakni yang pertama adalah singa-singa. Bentuknya seperti kepala kumbang yang berfungsi untuk menghalau roh-roh jahat. Yang kedua adalah adop-adop, yang artinya payudara wanita yang bermakna kesuburan. Kemudian ada boraspati, yang bentuknya seperti cicak yang melambangkan kekayaan. Terakhir ada gorga, berbentuk seperti tanaman pakis yang terdapat di dalam hutan. Lalu terdapat juga beberapa bagian dari rumah bolon. Yang pertama, jenggar-jenggar. Yang kedua adalah lidah paung, yang bermakna bahwa para orang tua berharap keturunannya tangkas dalam berbicara. Lalu ada ulu paung, artinya bahwa keturunan Batak dituntut menjadi pemimpin dimanapun mereka berada. Kemudian, ada 3 mikrokosmos yang menjadi filosofi rumah bolon. Yang pertama adalah Banua Toru, atau yang disebut bara, di mana hewan ternak ditempatkan serta tempat pembuangan kotoran manusia. Yang kedua adalah Banua Tonga, yakni tempat keluarga berdiam, dan terakhir adalah Banua Ginjang, tempat berdiamnya para leluhur. Oleh karenanya, para pemain musik ditempatkan di balkon agar doa-doa mereka lebih cepat sampai ke Tuhan. Hal ini karena orang Batak menyampaikan doa dengan bernyanyi. Kemudian ada boneka si gale-gale atau si manggale yang berasal dari Samosir. Kisah di baliknya adalah ketika sebuah pasangan meninggal tanpa memiliki anak laki-laki, maka datu atau dukun di kampung tersebut akan membuatkan boneka pria dari kayu dan kemudian memanggil arwah ke dalamnya. Arwah inilah yang akan menuntun arwah pasangan tersebut agar tidak gentayangan. Lalu ada makam batu yang memiliki bentuk seperti peti-peti. Makam ini disebut juga sarkofagus. Sarkofagus ini hanya digunakan untuk mengubur mayat petinggi-petinggi seperti Raja Batak, Raja Huta, dan sebagainya. Sarkofagus dalam Huta Batak ini merupakan replika dan tidak ada isinya. Kita dapat melihat sarkofagus yang asli pada makam Raja Sidabutar. Terdapat juga pohon hariara. Pohon ini wajib ditanam di wilayah yang ingin dijadikan perkampungan sebelum mendirikan kampung. Hal ini karena pohon hariara dapat mendeteksi sumber air. Hari yang artinya hari dan ara yang artinya 7. Bermaksud jika dalam 7 hari pohon tersebut tidak tumbuh, maka daerah tersebut tidak layak dijadikan perkampungan. Kemudian terdapat patung seperti orang menyembah. Ini bermakna bahwa orang Batak dulunya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Lalu terdapat bangku-bangku batu yang digunakan oleh ketua kampung dan datu untuk bermusyawarah. Kemudian terdapat losung yang digunakan untuk memisahkan beras dari kulit padinya. Sekian untuk Huta Batak. Di dekat pintu masuk Museum Batak, terdapat patung si Raja Batak, Raja Ihan Manisiak, yang merupakan leluhur Batak. Museum Batak menyimpan banyak benda kebudayaan di dalamnya. Ada aksara Batak dahulu yang masih ditulis di atas kayu, bambu, maupun tulang belikat hewan. Ada gelang, cincin, serta anting-anting yang biasanya digunakan oleh raja atau kalangan atas. Bahkan ada tulpang yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi untuk merokok. Terdapat juga berbagai senjata maupun alat musik tradisional. Terdapat juga barang-barang yang berbau mistis seperti topeng yang dipakai ketika penguburan agar arwah tidak mengikut ke kampung,
Ada sahan yaitu tanduk kerbau yang dipakai sebagai tempat menyimpan ramuan, serta boneka santet yang terbuat dari kayu. Ada juga barang-barang sakral seperti tongkat tunggal Panaluan yang dipakai untuk menurunkan hujan, menyembuhkan orang, dan sebagainya. Perbedaan tongkat tunggal Panaluan dengan tongkat Malehat terdapat pada ukirannya. Tongkat tunggal Panaluan terdapat ukiran kepala dari atas sampai bawah. Sedangkan tongkat Malehat memiliki ukiran orang menunggang kuda di bagian atas. Tongkat-tongkat ini juga berfungsi sebagai perwakilan diri raja maupun datu dalam bentuk arwah. Terdapat juga replika adat Mangokal Holi, yaitu mengambil tulang-tulang kerabat yang sudah meninggal bertahun-tahun. Ini hanya bisa dilakukan jika keadaan ekonomi keluarga tersebut mencukupi standar. Dalam Museum Batak terdapat juga Galeri Sisingamangaraja ke-12. Di dalamnya terdapat patung Sisingamangaraja ke-12, patung Panglima Aceh yang merupakan teman baik beliau, bendera Kerajaan Bakara yang melambangkan kejujuran dalam membela kebenaran, serta stempel Bakara dengan aksara Batak dan aksara Arab. Ada juga patung tentara Belanda yang di belakangnya dilukiskan Kerajaan Bakara yang dibakar habis. Dalam museum ini ada juga Galeri Perjuangan 1945. Galeri ini menekankan apa yang dirasakan oleh Opung TB pada saat agresi Belanda II terjadi. Dalam museum ini juga terdapat miniatur rumah adat dari 6 subetnis Batak, yaitu Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Angkola, dan Pakpak. Serta ada berbagai jenis ulos Batak Toba dan beberapa variasi ulos dari subetnis Batak lainnya. Terdapat juga peralatan memasak Batak zaman dahulu, alat bertani, juga menenun. Terakhir, terdapat juga baju adat dari ke-6 subetnis Batak.